Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalifati ajama wa arraba wa askahum hisaban najaba amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada akhir-akhir minggu ini kita akan memasuki ada malam yang istimewa, yaitu malam nisfu Sa'ban. Ada apa di balik daripada nisfu Sa'ban itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yanzilullah ila sama'i dunya lailatan nisfa min Sa'ban wa yaghfiru likulli syai'in illa rajulun musyrikun aw rajulun qalbahu sahinan, rawahul Baihaqi. Hadis ini menunjukkan bahwa ada yang disebut dengan lailah nisfu min Sa'ban, yaitu yang dikenal dengan malam Lailatul Nisfu min Sa'ban. Di pertengahan bulan Sa'ban, ada apa di dalam itu sebenarnya? Dalam sebuah hadis yang lain, dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Allah menurunkan rahmat 300 rahmat. Itu dalam bahasa yanzilullah, tapi hati-hati. Yanzilu artinya Allah turun. Itu kalau secara harfiah. Tapi pemahaman itu adalah pemahaman mujassimah, pemahaman musyabihah. Sedangkan kita adalah ahli sunnah wal jamaah harus memahami yanzilullah ila sama'i dunya, bukan Allah turun dari atas ke bawah, tapi yang dimaksud adalah rahmat Allah diturunkan. Allah menurunkan rahmat dalam riwayat yang lain 300 rahmat. Kemudian pada riwayat-riwayat yang lain Allah turunkan rahmat pada nisfu Sa'ban, pada pertengahan di bulan Sa'ban. Bukan hanya 300 rahmat, malah mengatakan sebanyak hitungan rambut bulu domba. Siapa di antara kita yang mampu untuk menghitung rambut yang ada di bulu domba itu? Mungkin lebih dari 1 juta, lebih dari 1 miliar, bahkan mungkin triliunan. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sa'ban Allah turunkan berbagai macam rahmat yang akan diberikan kepada umatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan sekali bagi orang-orang yang selalu menunaikan ibadah-ibadah di dalam malam Lailatul Nisfu min Sa'ban. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, juga diterangkan dalam kitab Subul Iman. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Allah selalu menunggu-nunggu kepada hambaku. Wahai hamba-hambaku, siapa di antaramu yang mau memohon kepadaku ampunan, maka akan aku ampuni. Wahai hamba-hambaku, siapa di antaramu yang mau meminta rezeki pada malam ini, maka Allah akan beri rezeki. Wahai hamba-hambaku, siapa di antaramu yang pada malam ini memohon kepadamu dari musibah, dari kecelakaan, dari cobaan, dari musibah-musibah yang selalu menimpa kepada kita, maka akan aku selamatkan pada tahun ini. Maka oleh karena itu, dengan hadis-hadis
baik itu hadis hasan, juga ada hadis yang sahih, maka itu menjadi sebuah dalil sehingga ada kalangan ulama khususnya di dunia ini sampai mengatakan pada malam nisfu Sa'ban adalah malam yang dibuka dari beberapa rahmat. Maka sehingga sebagian ulama ada yang menganjurkan untuk membaca Yasin 3 kali. Mengapa membaca Yasin? Yasin itu adalah wasilah untuk memohon kepada Allah. Tahlil adalah wasilah untuk memohon kepada Allah. Istighosah adalah wasilah untuk memohon kepada Allah. Surat-surat Al-Quran adalah wasilah untuk memohon kepada Allah. Selawat kepada Nabi adalah wasilah untuk memohon kepada Allah. Maka para ulama sehingga menganjurkan untuk membaca Yasin 3 kali sebagai wasilah, sebagai sarana supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, niat membaca Yasin. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Setelah itu memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang. Jadi yang pertama, mohon kepada Allah agar mengampuni dosa kita. Kemudian mohon ditambah, ya Allah berikanlah umur yang panjang dengan berkahnya surat Yasin dan berkahnya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, baca Yasin 1 kali lagi dengan niat kepada Allah, ikhlas karena Allah. Kemudian di akhirnya, ya Allah, dengan berkahnya surat Yasin yang saya baca, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang halal dan yang barokah. Kemudian membaca Yasin lagi yang ketiga, ikhlas karena Allah, membaca Yasin ikhlas karena Allah. Kemudian yang akhirnya adalah dengan wasilah membaca Yasin, mudah-mudahan Allah kita selamatkan dari bencana, selamatkan dari musibah, selamatkan dari kecelakaan, selamatkan kita dari bala yang akan menimpa kepada kita. Ini dianjurkan oleh sebagian kalangan umat Islam, oleh sebagian kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada yang tanya, katanya apakah harus puasa di bulan nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban? Memang ada anjuran dari Rasulullah SAW, karena pada malam itu, pada yaumun nisfu Sa'ban adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Raqib dan Atid membawa buku amalan disampaikan kepada Allah. Maka ada harapan seandainya pada harinya tanggal 15 bulan Sa'ban kita dianjurkan untuk berpuasa. Bahkan ada anjuran yang lain, pada malam nisfu Sa'ban juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat tasbih. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita untuk meyakinkan supaya pada malam nisfu Sa'ban istimewa, ribuan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang mukmin harus meraih daripada rahmat yang sedang disebar di malam nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.